Perkenalkan, nama saya Luisa Sasinta Kirana, anggota KKN kelompok AB 7531AD dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai pencegahan COVID-19 di era new normal. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang juga sering disebut virus corona. Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari gejala flu biasa seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala, sampai yang berkomplikasi berat, seperti pneumonia atau sepsis. Virus ini pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar Chinese Rufous Hirschus Subat yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang yang besar. Namun, hingga kini, Organisasi Dunia WHO masih mencari tahu sumber pasti COVID-19 ini. Selain bisa berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Mengapa virus berbahaya ini bisa muncul di Cina? Konsultan infeksi Dr. Sutono mengatakan pola hidup dan pola makan makanan eksotik itu populer di Cina, atau biasa disebut kebiasaan makan makanan yang tak lazim. Menurut WHO, terdapat 4 cara penyebaran virus COVID-19. Yang pertama, melalui tetesan pernafasan atau droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas. Kedua, melalui udara ketika seseorang menghirup udara dari orang yang terinfeksi COVID-19. Penelitian menunjukkan bahwa virus dapat hidup di udara hingga 3 jam. Yang ketiga, melalui permukaan benda saat seseorang menyentuh permukaan tempat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk atau bersin. Bisa saja kita menyentuh meja atau gagang pintu yang terkontaminasi virus ini lalu menyentuh area hidung, mulut, atau mata. Selanjutnya, melalui feses oral atau limbah manusia. Sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus corona ditemukan juga pada feses oral orang yang terinfeksi seperti urin dan feses. Namun, WHO mengatakan hingga saat ini masih belum ada laporan yang dipublikasi terkait cara penularan virus corona melalui cara ini, dan bukan menjadi upaya transmisi utama virus ini. Berdasarkan sumber dari covid19.go.id, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menunjukkan perkembangan kasus di Indonesia per 19 Juni 2021. Grafik menunjukkan kasus terkonfirmasi COVID-19 terus naik mencapai angka 12.906 kasus, sedangkan angka kesembuhan hanya mencapai 7.016 dan angka meninggal mencapai 248. Pasien terkonfirmasi di Gunung Kidul menurut Pemda DIY saat ini mencapai angka 2.578 untuk dirawat, meninggal sebanyak 57, dan sembuh sebanyak 1.068. Kabupaten Gunung Kidul hingga saat ini termasuk ke dalam zona merah per 15 Juni 2021, di mana pemerintah akan berupaya melakukan lockdown, menutup tempat-tempat sekolah, tempat ibadah dan bisnis, melacak dan mengarantina yang pernah terlibat kontak dengan kasus positif COVID-19, menyiapkan fasilitas dan berbagai tingkatan rumah sakit untuk memisahkan dan menangani kasus dengan tingkat keparahan berbeda. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan
Tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, terdapat 4 perubahan istilah. ODP, orang dalam pemantauan, menjadi kontak erat, yaitu orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19. PDP atau pasien dalam pengawasan menjadi kasus suspek, yaitu orang yang mengalami ISPA setelah bepergian dari zona penyebaran COVID-19. Kasus probable atau konfirmasi, suspek ISPA berat atau meninggal dengan gejala COVID-19, namun hasil pemeriksaan belum keluar disebut probable. Sedangkan seseorang yang dinyatakan positif berdasarkan PCR disebut kasus konfirmasi. Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan jika diri kita sendiri atau orang terdekat terpapar COVID-19? Apakah harus cemas dan merasa ketakutan? Atau kabur ke tempat antah berantah? Tentu tidak. Yang harus dilakukan adalah datang ke shelter COVID-19 terdekat. Shelter yang bisa didatangi oleh warga Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari adalah Puskesmas Saptosari, RSUD Saptosari, atau melaporkan ke kelurahan agar diberikan arahan lebih lanjut. Kedua, segera melakukan karantina mandiri. Isolasi harus dilakukan di kamar terpisah dan lebih baik memiliki kamar mandi yang juga terpisah dengan orang lain yang tinggal satu atap. Tanyakan juga apakah mereka membutuhkan sarana hiburan seperti komputer, buku, televisi, dan lain-lain. 3. Membantu menyediakan perlengkapan dasar. Ketika ada orang terdekatmu yang dinyatakan terinfeksi COVID-19, tanyakanlah apakah mereka membutuhkan bantuan untuk menyediakan perlengkapan dasar seperti obat, sarung tangan dan masker wajah sekali pakai, sabun dan pembersih tangan, persediaan pembersih disinfektan, dan lain-lain. Dan terakhir yang paling penting, jangan mengucilkan orang tersebut, dan yang perlu diingat, terkena COVID-19 itu bukanlah sebuah aib. Alangkah baiknya bagi keluarga terdekat atau para tetangga membantu untuk mengantarkan bahan-bahan makanan bergizi dan obat-obatan pada saat karantina mandiri, karena dukungan secara moral akan sangat berpengaruh bagi kesembuhan penderita. Ingat dan terapkan selalu 3M, memakai masker saat bepergian dan rutin mengganti masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak, terutama orang yang sedang batuk dan bersin, sekitar 1 meter. Selain itu, kita wajib mendukung program pencegahan dari pemerintah dan mensukseskan jalannya vaksinasi. Yeay, selesai sudah penjelasan dari saya. Saya harap dengan adanya video ini lebih membuka pengetahuan kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan selalu melaksanakan protokol kesehatan di pandemi ini. Sekian, terima kasih dari saya.